Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun saudara berada. Malam hari ini kita akan belajar satu hal yang penting, yaitu mengenai dua tipe dari manusia kalau kita belajar dari 12 orang pengintai. Nah saudara, 10 orang pengintai ketika mereka pulang dari pengintaian, apa yang mereka katakan? Mereka membawa data, mereka membawa fakta, dan apa yang mereka sampaikan semuanya itu adalah betul. Memang faktanya seperti itu. Yang mereka mengatakan bahwa di sana memang adalah tempat yang berlimpah dengan madu dan susu. Tetapi di sana tinggal bangsa-bangsa yang besar. Orang-orang raksasa tinggal di sana. Apa yang mereka sampaikan adalah fakta dan data. Mereka tidak salah menyampaikan hal itu. Tetapi ada satu hal yang penting yang mereka lupakan. Yaitu bagaimana mereka lupa mengatakan tentang kuasa Tuhan, tentang penyertaan Tuhan, bagaimana Tuhan memelihara umat Israel. Bahkan mereka sendiri merasakan dan melihat kuasa Tuhan ketika mereka keluar dari Mesir dan sedang menuju ke tanah Kanaan. Tapi saudara, kita lihat apa yang dikatakan oleh Yosua dan Kaleb. Mereka juga salah satu dari pengintai. Tapi apa yang mereka katakan? Mereka tidak hanya membawakan tentang data dan fakta, tetapi mereka juga mengatakan tentang kuasa Tuhan, tentang penyertaan Tuhan, tentang pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan Israel. Penyertaan Tuhan ketika Tuhan memimpin Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Nah saudara, apa yang terjadi akhir-akhir ini kita melihat. Begitu banyak orang sibuk menyampaikan tentang data, fakta, hasil penelitian dan lain sebagainya. Apa yang mereka katakan itu tidak salah. Kita menghargai mereka. Tetapi ada satu hal yang penting yang mungkin kita sering lupakan. Yaitu kita mulai menceritakan, memperkatakan tentang kuasa Tuhan. Tentang penyertaan Tuhan. Bagaimana Tuhan memelihara kita, orang-orang percaya. Nah saudara, ini hal yang penting. Saudara, jangan saudara kita terlalu sibuk, kita fokus dengan berbagai data, fakta yang ada. Saudara lihat apa hasil yang dikatakan dari 10 pengintai. Bukan hanya membuat mereka sendiri ketakutan. Tetapi bangsa Israel juga menjadi takut. Mereka menjadi gentar, mereka menjadi khawatir. Mereka takut untuk masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada mereka. Saudara, seringkali data fakta yang kita berikan kepada orang lain bukan hanya membuat kita takut, tetapi membuat orang lain juga menjadi takut. Bahkan saudara lihat hasilnya. Apa yang dikatakan oleh 10 pengintai yang memberikan ketakutan kepada mereka, dan itu juga mereka bagikan kepada orang Israel. Nah saudara lihat akibatnya. Seluruh orang Israel yang lahir di tanah Mesir, saudara, tidak ada satupun mereka yang masuk ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian, kecuali Yosua dan Kaleb. Kenapa saudara? Karena Yosua dan Kaleb mereka tidak hanya fokus kepada data fakta yang mereka lihat, tetapi mereka juga menceritakan, memperkatakan tentang firman Tuhan. Mereka menceritakan bagaimana Tuhan yang sudah berkuasa menyertai mereka keluar dari tanah Mesir. Dan saat ini mereka memang sedang ada di padang gurun. Tetapi mereka katakan kita akan masuk ke tanah perjanjian. Kita akan telan habis mereka. Jadi saudara, mari kita belajar dari Yosua dan Kaleb. Mereka tidak hanya berbicara mengenai data, fakta, hasil penelitian dan lain sebagainya. Tetapi lebih dari itu, mereka menceritakan tentang perkataan-perkataan Tuhan. Mereka menyebarkan tentang kabar baik kepada orang Israel. Nah, saudara lihat hasilnya. Orang Israel yang lahir di padang gurun, mereka lah yang mendengar perkataan Yosua dan Kaleb dan mereka masuk semua ke tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara, kita tahu memang banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini. Masa-masa sulit yang sedang terjadi kita rasakan di tengah bangsa kita. Tetapi mulailah kita menceritakan, memperkatakan tentang perkataan firman Tuhan. Bahwa Dia Allah yang menyertai kehidupan kita. Dia yang menyertai Israel, Dia juga yang menyertai kehidupan kita saat ini. Mari kita belajar memperkatakan firman Tuhan. Lebih fokus memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu akan memberikan dampak yang baik kepada mereka. Memberikan kekuatan kepada mereka. Untuk mereka tetap percaya, berharap, dan bersandar kepada Tuhan. Biar melalui renungan malam hari ini, firman Tuhan ini biar boleh menjadi kekuatan bagi kita. Mari Bapak Ibu Saudara, mulailah kita memperkatakan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada keluarga kita, kepada famili kita, mungkin pada saudara kita, orang-orang yang kita temui setiap hari di dalam pekerjaan, dalam usaha, di dalam apapun, dimanapun saudara berada. Mari mulai memberitakan fokus kepada firman Tuhan. Karena itulah yang menjadi kekuatan, yang menjadi pegangan,
yang menjadi pengharapan bagi kita semua. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau satukan hati kita berdoa, dan kita juga mau berdoa buat bangsa negara kita. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur malam hari ini kami boleh menerima firman Tuhan. Kami tahu Tuhan ada begitu banyak data, fakta di sekitar kami, hasil penelitian dan lain sebagainya. Tuhan, tetapi kami juga percaya. Kami melihat firman Tuhan, bagaimana Tuhan yang menyertai kehidupan kami orang-orang percaya. Dan kami percaya Tuhan. Dan ini juga yang kami mau beritakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Bagaimana Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang menyertai umat-Mu. Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Untuk kami boleh melalui hari-hari kami. Biar ini juga yang boleh Tuhan kami bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena kami tahu kekuatan itu datangnya dari firman Tuhan. Kami tahu ketika kami belajar firman Tuhan, ketika kami diisi oleh firman Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa negara kami Tuhan. Biar Tuhan terus pulihkan Indonesia, berikan damai sejahtera-Mu, berikan kesembuhan atas bangsa kami. Biar melalui setiap kejadian yang ada di bangsa ini Tuhan, biar bangsa ini boleh mencari Tuhan. Biar banyak orang-orang boleh dimenangkan, boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Karena itulah yang mereka butuhkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berkati semua jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada, biar kami hidup di dalam penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu ya dan amin, itulah yang menjadi pegangan kekuatan dalam hidup kami. Untuk kami boleh Tuhan melalui hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.